Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ngobrol Pemerintahan. Kembali lagi saya Wawan, kembali hadir untuk membahas isu-isu politik terkini. Kali ini kita akan mengulas Pilkada Sulawesi Barat 2024. Sebuah pertarungan yang seru melibatkan 4 pasang calon, Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin, Alibal Masdar, Arwa M. Aras, Suhardi Duka, Salim S. Mengga, dan Husain Syam dan Eni. Nah, kira-kira apa saja kekuatan masing-masing pasangan? Bagaimana strategi mereka? Siapa yang berpotensi memenangkan pilkada ini? Yuk, kita kupas bersama. Di awal ini mungkin kita coba membahas terkait konstelasi politik di Sulawesi Barat gitu ya. Jadi pertama-tama mungkin mari kita coba memahami peta politik di Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang mungkin bisa dibilang ini adalah provinsi yang relatif muda gitu ya. Sulawesi Barat memiliki dinamika politik yang cukup khas gitu ya. Yang dimana khasnya itu tuh adalah politik keluarga, politik jaringan kultural, politik kedekatan tokoh dengan masyarakat masih menjadi faktor penting untuk menentukan hasil pilkada. Jadi kedekatan antar keluarga terbukti juga ya dari 4 pasang calon ini Andi Ibrahim Masdar dan Alibal Masdar ini kan merupakan saudaraan gitu ya. Tapi masing-masing coba peruntungannya dengan maju menjadi sebagai calon gubernur untuk Sulawesi Barat. Jadi memang faktor politik keluarga, jaringan kultural ya ini masih menjadi sesuatu hal yang unik di Sulawesi Barat. Keempat pasang calon kali ini ya mewakili berbagai macam spektrum politik ya dan kepemimpinannya dari tokoh petahana hingga figur baru yang menawarkan perubahan. Ketika melihat potensi kemenangan setiap pasangan ya, kita coba ulik dari setiap pasangan ya. Mungkin pertama adalah Bapak Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin Sokong gitu ya. Ya bisa dibilang kan Pak ABM ya, AIM gitu ya. Pasangan ini kan dikenal mengusung keberlanjutan dan pengalaman gitu ya. Andi Ibrahim Masdar sendiri ya merupakan tokoh yang sudah lama berkecimpung di dunia politik di Sulawesi Barat gitu ya. Dengan membawa reputasi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, Asnuddin Sokong melengkapi dengan jaringan politiknya yang cukup luas. Jadi bisa dibilang pasangan ini cukup saling melengkapi gitu ya, dari sisi reputasi sampai dengan kelengkapan jaringan politiknya di lapangan gitu. Kalau dirunut keunggulannya tuh kalau dari saya sih melihatnya ada 2 gitu ya. Pertama adalah basis massa loyal khususnya di wilayah Polewali Mandar gitu ya, Polewali Mandar. Terus yang kedua ya program keberlanjutan yang khusus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan lokal. Nah, mungkin salah satu tantangannya di sini ya bagaimana caranya ya harus membuktikan bahwa mereka menawarkan sesuatu yang baru, bukan sekedar cuman melanjutkan program lama. Karena ya bisa dihitung juga bahwa Provinsi Sulawesi Barat ini adalah provinsi baru gitu ya. Bahkan Provinsi Sulawesi Barat ini kan merupakan pemekaran dari Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi benar-benar masih muda banget. Jadi selain melanjutkan program yang sudah ada ya memang ada sesuatu hal yang baru yang harus ditawarkan dari masing-masing calon gitu ya. Yang kedua, Alibal Masdar, Arwa M. Aras yang merupakan sebenarnya ini saudara juga ya gitu ya dengan Bapak Andi Ibrahim Masdar gitu ya. Jadi ini saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa harus maju berduaan gitu ya, kenapa enggak cuman satu dulu gitu ya. Jadi bisa menyatukan suara gitu ya. Apalagi kan bisa dibilang kan spektrum politik yang terjadi di Sulawesi Barat ini kan memang keluarga itu ya cenderung masih cukup kuat gitu ya. Nah, Alibal Masdar sendiri ya adalah nama besar di politik Sulawesi Barat gitu ya dengan pengalaman sebagai gubernur sebelumnya. Jadi ini adalah petahana. Pasangannya Arwa M. Aras berasal dari keluarga politik juga gitu ya, yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Kalau keunggulannya mungkin bisa dibilang karena dukungan dari kelompok politik senior dan jaringan keluarga besar, begitupun kemampuan untuk menarik simpati masyarakat dengan rekam jejak Alibal Masdar ini sebagai mantan gubernur gitu ya. Jadi mungkin sedikit banyaknya Alibal Masdar ini cukup banyak mengetahui terkait problem, terkait masalah yang mungkin bisa segera atau bakalan dijadikan program kerja lanjutannya gitu ya.
Nah, kalau dari tantangannya mungkin ya menghadapi sentimen publik yang mungkin kritis terhadap masa jabatan sebelumnya gitu. Jadi memang petahana ini tuh selalu di antara dua gitu ya. Pertama, apakah dinilainya sebagai hal yang positif, ataukah yang kedua bisa dinilai sebagai hal-hal yang negatif gitu. Selanjutnya, Suhardi Duka, SDK, dan Salim S. Mengga ya. Pasangan ini menawarkan pendekatan baru ya dengan narasi perubahan gitu ya. Suhardi Duka dengan sebagai tokoh yang mengedepankan inklusivitas gitu ya, sedangkan Salim S. Mengga yang mungkin membawa latar belakang dan pengalaman yang kuat di bidang sosial. Kalau keunggulannya di atas kertas mungkin ya strategi yang fokus pada reformasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat pedesaan gitu ya, serta ya daya tarik di kalangan pemilih pemuda dan mereka yang menginginkan pembaruan. For your information juga, jadi Suhardi Duka ini kan merupakan ayah dari yang sekarang masih menjabat jadi Bupati Mamuju ya, Ibu Tina gitu ya. Jadi ya mungkin bisa jadi ya suara ini tuh mungkin bisa jadi akan banyak dikuasai di daerah mungkin ada di STK gitu. Itu analisa sederhana lah ya sebagai orang yang mungkin sedikit memahami gitu ya terkait apa sih yang terjadi di Sulawesi Barat. Nah, kalau tantangannya ya mungkin harus lebih banyak bekerja keras gitu ya untuk membangun basis massa yang solid di tengah dominasi pasangan lain gitu ya, utamanya pasangan petahana dari Bapak Ali Balmasdar gitu. Yang keempat, Bapak Husain Syam, Bapak Prof dan Eni gitu ya. Pasangan ini dikenal dengan kombinasi tokoh akademisi oleh Bapak Husain Syam dan pemimpin yang visioner ya. Husain Syam juga adalah mantan rektor dengan jaringan kuat di dunia pendidikan gitu ya. Sementara Eni memiliki latar belakang yang memperkuat posisi dengan komunitas-komunitas lokal gitu yang ada di Sulawesi Barat. Keunggulannya mungkin ya narasi yang menonjolkan tentang pendidikan, inovasi sebagai solusi untuk masalah-masalah lokal gitu ya. Jadi memang Bapak Husain Syam ini, Bapak Prof ini memang selalu membawa narasi terkait pendidikan gitu ya, serta inovasi gitu. Jaringan akademik yang mungkin dapat memobilisasi untuk kampanye intelektual gitu ya. Tantangannya mungkin ya perlu memperkuat pengenalan dan dukungan masyarakat gitu ya, dukungan kalangan masyarakat umum yang lebih familiar dengan pasangan lainnya gitu. Jadi memang di Sulawesi Barat ini dari 4 calon ini memang ya harus saling menguatkan gitu ya, harus saling memperkuat basisnya mereka atau kantong-kantong suaranya mereka gitu ya. Karena ya sesuatu hal yang menarik juga nih sebenarnya di Sulawesi Barat gitu ya. Ya kalau kita coba tarik ya 1-2 tahun belakangan ini gitu ya, walaupun ada petahana gitu ya, tapi dengan range waktu 1-2 tahun ini kan cenderung waktunya cukup lama gitu ya. Jadi petahana juga tetap harus memperkuat basis massanya gitu ya. Di lapangan gitu. Kalau dilihat faktor penentu kemenangan di Sulbar gitu ya, pertama ya jelas gitu ya basis massa dan jaringan keluarga. Sulawesi Barat memiliki ya tradisi politik yang kental dengan pengaruh keluarga besar dan jaringan lokal. Pasangan dengan dukungan keluarga politik yang kuat seperti Andi Ibrahim dan Ali Bali yang memiliki keunggulan di sini gitu ya. Tapi ya ini karena dua-duanya maju yang bisa jadi suara ini akan kepecah gitu ya. Dan yang kedua mungkin ya jelas narasi kampanye. Narasi kampanye ini ya pasangan harus mampu menawarkan solusi yang konkret atas isu-isu utama seperti kemiskinan, pendidikan, pembangunan infrastruktur akan mendapatkan perhatian oleh pemilih gitu ya. Jadi memang narasi kampanye ini memang harus diperkuat gitu ya. Apalagi dengan Sulawesi Barat ini adalah Sulawesi yang provinsi yang cukup baru, jadi memang cukup kompleks gitu ya isu-isunya gitu. Yang ketiga mungkin adalah kemampuan mobilisasi di media digital dan offline gitu ya. Kampanye digital akan menjadi kunci terutama dalam menjangkau pemilih muda. Namun ya pendekatan langsung seperti tatap muka dan belusukan ya tetap penting untuk menjangkau ya masyarakat pedesaan yang mungkin ya tidak begitu melek dengan digital gitu lah atau media sosial. Ya sehebat-hebatnya online ya offline itu lebih bisa menyentuh psikologi atau pendekatan secara personal gitu ya terhadap pemilihnya gitu. Proyeksi kemenangan ya dengan melihat kekuatan masing-masing pasangan gitu ya, persaingan ini akan sangat ketat gitu ya, tapi kita bisa memproyeksikan bahwa ya Ali Balmasdar dan Pak Hasnudin Sokong ya berpeluang menang jika mampu menjaga basis loyalnya yang meyakinkan pemilih bahwa mereka yang menawarkan inovasi bukan sekedar keberlanjutan gitu.
Ya, Ali Balmasdar pun juga memiliki keunggulan dari segi nama besar dan pengalaman untuk menghadapi kritik-kritik masa lalu gitu. Suhardi Duka dan Salim S. Mengga ya dapat menjadi kuda hitam jika narasi perubahan yang mereka gaung-gaungkan ini berhasil menarik pemilih muda. Nah, Bapak Prof. Hussein Syam ya, dengan Ibu Eni ya memiliki potensi yang kuat juga di kalangan akademisi dan pemilih intelektual, tetapi harus lebih agresif menjangkau masyarakat umum gitu. Jadi ya memang potensi dari 4 calon ini cukup kuat juga ya, cukup kuat dan cukup ketat gitu ya. Cukup ketat untuk kita coba sedikit memprediksi gitu ya. Nah, 4 pasangan calon, 4 visi besar dari Sulawesi Barat ini ya pilihan ada di tangan rakyat. Dan apakah mereka menginginkan keberlanjutan, perubahan, inovasi dalam bentuk kepemimpinan atau pendidikan ya kita coba kembalikan kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat gitu ya. Bagaimana dia coba memilih dan memproyeksikan pilihannya ini sesuai dengan arah, pikiran, dan apa yang diharapkan dari setiap calon yang mencalonkan gitu ya. Kita harap mudah-mudahan di Sulawesi Barat bisa berjalan baik gitu ya, pilkada di tahun 2024-nya di 27 November. Harapannya juga mudah-mudahan dari aparat atau dari kalangan pemerintahan juga bisa netral gitu ya, tidak ada intervensi yang dilakukan sehingga pilkada ini bisa menjadi pilkada yang damai bagi masyarakat Sulawesi Barat gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di ngobrol pemerintahan kali ini, khususnya di pilkada Gubernur Sulawesi Barat tahun 2024 gitu ya. Mungkin sedikit gambarannya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Sampai jumpa lagi di ngobrol pemerintahan di episode selanjutnya dan terus terlibat dalam diskusi politik. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.